di sebuah desa terpencil bernama Karangpucung yang terletak di kawasan Cilacap, beredar kisah mengerikan yang telah menghantui penduduk setempat selama bertahun-tahun. Desa ini dikelilingi oleh hutan lebat dan persawahan yang luas. Pada malam hari, suasana desa berubah menjadi mencekam dengan hanya ditemani oleh suara jangkrik dan sesekali lolongan anjing yang seakan menandakan adanya sesuatu yang tak kasat mata. Kisah ini bermula dari sebuah keluarga yang mendadak kaya raya, namun kemudian mengalami serangkaian tragedi yang membawa malapetaka bagi seluruh anggota keluarga dan bahkan penduduk desa. Keluarga itu adalah keluarga Pak Karso. Sebelumnya, Pak Karso adalah seorang petani biasa yang hidup pas-pasan bersama istrinya, Bu Lastri, dan dua anak mereka, Siti dan Bayu. Mereka tinggal di sebuah rumah sederhana yang terbuat dari kayu dan bambu, layaknya rumah warga desa lainnya. Kehidupan mereka berubah drastis ketika tiba-tiba Pak Karso mampu membeli tanah luas, mendirikan rumah megah dari beton, dan memiliki kendaraan mewah yang tidak pernah terlihat sebelumnya di desa itu. Penduduk desa mulai memperhatikan perubahan ini. Pak Karso yang dulunya dikenal sebagai orang ramah mendadak menjadi sangat tertutup. Ia jarang bergaul dengan warga desa dan lebih sering mengurung diri di dalam rumah. Bu Lastri pun tak lagi terlihat berbicara dengan tetangga-tetangganya seperti dulu. "Ini aneh," bisik seorang warga kepada yang lain. "Dari mana Pak Karso mendapatkan semua uang itu? Apa mungkin ia menggunakan pesugihan?" Kecurigaan semakin menjadi-jadi ketika beberapa warga mengaku sering melihat lilin menyala di rumah Pak Karso pada tengah malam, disertai dengan suara-suara aneh yang terdengar seperti bisikan mantra. Namun, tidak ada yang berani menegur atau bertanya langsung kepada Pak Karso, karena keluarga itu kini dianggap berbeda dari warga desa lainnya. Kemunculan babi hitam pertama kali disaksikan oleh Pak Darto, seorang penjaga malam yang biasa berkeliling desa untuk memastikan keamanan. Malam itu, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin dingin bertiup menusuk, dan bulan sabit yang redup nyaris tertutup oleh awan gelap. Pak Darto membawa lampu minyak sambil berjalan perlahan di sepanjang jalan desa, mengamati setiap sudut dengan seksama. Saat melewati lumbung Pak Wiryo, salah seorang petani kaya di desa itu, ia mendengar suara gemerisik seperti sesuatu yang sedang mengais-ngais. Pak Darto menghentikan langkahnya dan memusatkan perhatian ke arah suara itu. Dari balik bayangan lumbung, muncullah seekor babi hitam besar dengan mata merah menyala. Hewan itu tampak tidak seperti babi biasa. Bulunya tebal dan kasar, dengan tubuh yang jauh lebih besar daripada babi yang pernah dilihatnya. Pak Darto terpaku di tempat. Jantungnya berdegup kencang, dan tangannya gemetar memegang lampu minyak. Babi itu menatapnya langsung, seolah-olah tahu bahwa ia sedang diawasi. Tanpa berpikir panjang, Pak Darto mencoba mendekat untuk memastikan apa yang dilihatnya. Namun, babi itu tiba-tiba berlari dengan kecepatan yang luar biasa menuju arah rumah Pak Karso. Pak Darto langsung memberitahu warga lain keesokan harinya. Namun, cerita ini tidak langsung dipercaya oleh semua orang. Hanya beberapa warga yang penasaran dan setuju untuk berjaga malam bersama Pak Darto guna mencari tahu kebenarannya. Pada malam ketiga penjagaan, suasana menjadi semakin mencekam. Sekelompok warga, termasuk Pak Darto, Pak Wiryo, dan seorang pemuda bernama Karman, berjaga di sekitar lumbung. Waktu menunjukkan pukul 2 dini hari ketika suara gemerisik kembali terdengar. Kali ini, lebih jelas dan lebih dekat. "Itu dia," bisik Pak Darto sambil menunjuk ke arah bayangan besar yang bergerak di dekat lumbung. Ketika mereka menyorotkan lampu minyak ke arah bayangan itu, mereka melihat babi hitam yang sama. Namun, kali ini, babi itu tampak berbeda. Ada semacam cahaya aneh yang mengelilingi tubuhnya, dan di bagian punggungnya terdapat garis-garis menyerupai tulisan yang tidak dapat dimengerti. Pak Wiryo mencoba mendekati babi itu dengan membawa tombak. Namun, sebelum ia sempat menyerang, babi itu mengeluarkan suara mengerikan, seperti campuran suara manusia yang menjerit dan babi yang menggeram. Suara itu begitu memekakkan telinga hingga membuat Pak Wiryo menjatuhkan tombaknya.
Babi itu kemudian melesat lagi ke arah rumah Pak Karso dan menghilang di balik pagar tinggi. Keesokan harinya, Bayu, anak bungsu keluarga Pak Karso, mendadak jatuh sakit. Anak itu sebelumnya dikenal ceria dan suka bermain di sekitar rumah, tetapi pagi itu ia hanya terbaring lemah dengan tubuh yang panas seperti terbakar. Ia terus menigau tentang babi hitam yang mendatanginya di malam hari. Babi itu besar sekali, matanya merah, gumam Bayu dalam igoannya, membuat Bu Lastri ketakutan setengah mati. Pak Karso mencoba mencari bantuan, tetapi tidak ada tabib atau dokter yang mampu menyembuhkan Bayu. Tubuh anak itu perlahan membiru, dan dalam waktu 3 hari, Bayu menghembuskan napas terakhirnya. Bu Lastri menangis histeris di samping jenazah anaknya, tetapi Pak Karso tampak berbeda. Ia tidak menunjukkan kesedihan yang wajar untuk seorang ayah yang kehilangan anak. Sebaliknya, ia hanya duduk diam di sudut ruangan, menatap lilin besar yang menyala di meja kecil. Warga yang datang melayat merasa ada sesuatu yang janggal. Beberapa dari mereka mulai berbisik-bisik, Bayu pasti menjadi tumbal pesugihan. Babi hitam itu pasti ada hubungannya dengan keluarga ini. Ritual yang dilakukan oleh keluarga Pak Karso ternyata bukan ritual biasa. Lokasinya berada di sebuah ruang bawah tanah yang tersembunyi di belakang rumah mereka. Ruangan itu hanya bisa diakses melalui pintu kecil di bawah lemari tua yang selalu terkunci rapat. Di dalamnya, ruangan itu dipenuhi oleh benda-benda yang menciptakan suasana menyeramkan. Lilin-lilin besar berwarna hitam, tengkorak hewan, dan kain-kain merah yang digantung di setiap sudut. Ritual biasanya dilakukan pada malam bulan mati, ketika kegelapan mencapai puncaknya. Waktu pelaksanaannya selalu dipilih antara pukul 2 hingga 3 dini hari, saat suasana desa benar-benar sunyi. Pak Karso dan Bu Lastri mempersiapkan segala sesuatunya dengan hati-hati. Lilin hitam dinyalakan di 4 penjuru ruangan, membentuk lingkaran di tengahnya. Sebuah mangkuk besar yang terbuat dari tanah liat diletakkan di tengah lingkaran itu, berisi darah segar dari seekor ayam hitam yang baru saja disembelih. Namun, persyaratan ritual ini jauh lebih mengerikan daripada sekadar darah hewan. Salah satu syarat utamanya adalah mengambil salah satu benda pribadi milik tetangga, seperti pakaian atau perhiasan, yang akan digunakan sebagai pengikat untuk memanggil energi gelap. Pak Karso sering keluar rumah tengah malam untuk mencuri benda-benda ini, dengan alasan bahwa tanpa benda tersebut, ritual tidak akan berhasil. Dalam salah satu ritual yang paling mencekam, Bu Lastri diminta untuk membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, rambut dari seorang anak kecil. Ia memilih korban dari desa tetangga, seorang bocah perempuan yang sering bermain sendirian di dekat ladang. Dengan penuh tipu daya, Bu Lastri mendekati bocah itu dan berpura-pura mengajaknya bermain. Setelah mendapatkan rambutnya, ia kembali ke ruang ritual dengan senyum dingin di wajahnya. Ketika semua persyaratan terpenuhi, ritual dimulai. Pak Karso akan membaca mantra yang terdengar seperti bisikan menyeramkan dalam bahasa yang tidak dimengerti. Semakin lama, suara itu semakin keras hingga berubah menjadi jeritan. Di akhir ritual, tubuh Pak Karso akan bergetar hebat dan perlahan ia akan jatuh ke lantai. Saat itulah transformasi mengerikan terjadi. Tubuhnya berubah menjadi babi hitam besar dengan mata merah menyala. Bu Lastri hanya duduk diam, memandangi suaminya yang kini sudah sepenuhnya berubah menjadi makhluk lain. Ia kemudian membuka pintu kecil di bagian belakang ruang bawah tanah, yang langsung terhubung ke hutan lebat di belakang rumah. Dengan langkah berat, babi hitam itu keluar, meninggalkan jejak yang dipenuhi aroma kemenyan dan darah. Warga yang tidak sengaja melihat ritual ini dari celah jendela malam itu merasa tubuh mereka membeku. Salah satu dari mereka, Karman, bahkan tidak bisa berkata-kata selama beberapa hari setelah menyaksikan transformasi Pak Karso. Desas-desus tentang ritual ini menyebar dengan cepat, tetapi tidak ada yang berani mengonfrontasi keluarga tersebut secara langsung. Malam demi malam, bau kemenyan yang menyengat dan suara-suara aneh terus terdengar dari rumah itu, menandakan bahwa ritual kelam itu belum berakhir. Ketika Bayu pertama kali jatuh sakit, Bu Lastri mulai menyadari ada sesuatu yang tidak wajar.
Di malam pertama demam Bayu, ia terbangun mendengar suara bisikan dari arah kamar anaknya. Suara itu seperti berasal dari seorang pria tua yang berbicara pelan, diiringi dengan suara geraman samar. Ketika ia masuk ke kamar Bayu, suasana dingin langsung menyergapnya, meskipun malam itu tidak ada angin yang berhembus. Lilin kecil di samping tempat tidur Bayu tiba-tiba padam dengan sendirinya, menyisakan aroma seperti daging terbakar. "Bayu, nak, kamu dengar sesuatu?" bisik Bu Lastri sambil menyentuh dahi anaknya. Namun, Bayu tidak menjawab. Tubuhnya berkeringat dingin, dan matanya bergerak-gerak cepat di balik kelopak yang tertutup, seolah-olah ia sedang melihat sesuatu dalam mimpinya. Tiba-tiba, Bayu merintih pelan. "Ibu, dia datang, dia menginginkanku." Malam itu menjadi awal dari rangkaian kejadian yang tak terjelaskan. Pada malam kedua, Bayu yang sudah tidak sadarkan diri mulai mengigau lebih keras. "Babi itu," matanya merah. "Dia bilang aku harus ikut." Gumamnya berulang-ulang, membuat Bu Lastri semakin takut. Pak Karso hanya duduk diam di ruang tengah, menyalakan lilin hitam yang semakin menambah kesan angker rumah mereka. Sebenarnya, Bayu telah menjadi tumbal sejak awal perjanjian pesugihan yang dilakukan oleh Pak Karso. Dalam ritual pertama yang dilakukan di ruang bawah tanah, salah satu syarat yang diajukan oleh sosok gaib yang dipanggil Pak Karso adalah menyerahkan yang terdekat sebagai tanda pengikat perjanjian. Dengan berat hati, Pak Karso memilih Bayu, anak bungsunya, karena menurutnya, Bayu adalah anak yang paling lemah secara fisik. Namun, Pak Karso tidak pernah memberitahu Bu Lastri tentang keputusan ini. Ia hanya meyakinkan dirinya sendiri bahwa kekayaan yang ia dapatkan akan cukup untuk membuat kehidupan keluarganya lebih baik. Namun, ketika tanggal jatuh tempo untuk tumbal semakin dekat, sosok gaib tersebut mulai menunjukkan wujudnya. Babi hitam bermata merah yang sering terlihat warga desa sebenarnya adalah perwujudan dari makhluk itu. Setiap kali ia muncul, ia datang untuk menagih perjanjian dan mengingatkan bahwa waktu Bayu semakin sedikit. Saat kondisi Bayu semakin memburuk, Bu Lastri memohon kepada Pak Karso untuk melakukan sesuatu. "Apapun yang terjadi, kita harus menyelamatkan Bayu. Dia anak kita," isaknya. Namun, Pak Karso hanya terdiam. Ia tahu bahwa tidak ada jalan keluar dari perjanjian yang telah dibuatnya. Ia mencoba berpura-pura mencari tabib dan meminta doa dari beberapa dukun setempat. Tetapi dalam hati, ia tahu semuanya sia-sia. Pada malam ketiga, saat Bayu menghembuskan napas terakhirnya, sesuatu yang jauh lebih menyeramkan terjadi. Tubuh anak itu yang awalnya pucat berubah menjadi menghitam, seolah-olah terbakar dari dalam. Dari mulut Bayu, keluar bisikan terakhir yang membuat darah Bu Lastri membeku. "Ayah, dia ada di sini." Pak Karso langsung menuju ruang bawah tanah, berharap bisa melakukan ritual penebusan. Namun, ritual itu justru memperburuk keadaan. Saat ia mencoba membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh sosok gaib itu, lilin-lilin di sekelilingnya meledak satu persatu, meninggalkan ruangan dalam kegelapan total. Suara langkah berat mulai terdengar mendekat, dan dari dalam kegelapan muncul babi hitam itu. Namun kali ini, ia tidak sendirian. Bayangan seorang anak kecil terlihat berdiri di belakangnya. Itu adalah Bayu, tetapi dengan mata merah yang sama seperti babi tersebut. Bayangan Bayu terus menghantui keluarga itu setelah kematiannya. Setiap malam, Bu Lastri mendengar suara anaknya memanggil, "Ib, aku kedinginan, bantu aku." Namun, ketika ia mencari sumber suara, ia hanya menemukan boneka kayu kecil yang menyerupai Bayu tergeletak di tengah kamar, dengan noda darah segar di bawahnya. Setelah kematian Bayu, rumah keluarga Pak Karso seperti kehilangan nyawa. Suasana sunyi yang sebelumnya hanya terasa mencekam kini berubah menjadi teror nyata. Malam demi malam, suara-suara yang tidak wajar terus terdengar di rumah itu. Kadang-kadang terdengar langkah-langkah berat di atap, seperti sesuatu yang berjalan dengan kuku-kuku keras. Terkadang terdengar tawa kecil dari sudut-sudut gelap ruangan, meskipun tidak ada siapapun di sana. Bu Lastri semakin sering melihat bayangan Bayu di lorong-lorong rumah.
Anak itu berdiri membelakanginya dengan kepala tertunduk. Namun setiap kali Bu Lastri mendekat untuk memanggilnya, bayangan itu menghilang, meninggalkan aroma anyir yang begitu menyengat. Sementara itu, Pak Karso semakin tersiksa oleh rasa bersalahnya. Ia sering duduk di ruang tengah, memandang kosong ke dinding. Bibirnya bergumam tak jelas seperti sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Beberapa kali, Bu Lastri mendapati suaminya menangis sambil memegang foto Bayu. Tetapi saat didekati, Pak Karso hanya berbisik, "Dia masih di sini, Laster. Dia belum pergi." Malam itu, suasana di rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Angin dingin yang tidak wajar berhembus masuk ke dalam rumah meskipun semua jendela telah tertutup. Lilin-lilin yang dinyalakan untuk menerangi ruangan tiba-tiba padam, meninggalkan keluarga itu dalam kegelapan total. Di tengah kegelapan itu, terdengar suara gedoran keras di pintu depan. Suara itu begitu keras hingga membuat pintu bergetar. Pak Karso, yang sudah berada di ujung kewarasannya, bergegas membuka pintu tanpa berpikir panjang. Namun, tidak ada siapapun di luar. Hanya ada jejak kaki besar berwarna hitam yang tampak seperti bekas kaki babi membara di tanah. Pak Karso menutup pintu dengan gemetar, tetapi suara langkah berat itu kini terdengar dari arah belakang rumah. Ia menyadari bahwa makhluk itu sudah berada di dalam rumah. Ketika ia berbalik, sosok babi hitam raksasa dengan mata merah menyala berdiri di ruang tengah. Di belakang makhluk itu, Bayu berdiri dengan wajah pucat dan mata merah yang sama, menatap ayahnya tanpa ekspresi. "Waktumu sudah habis." Suara itu berbicara dari mulut babi hitam, tetapi terdengar seperti campuran dari banyak suara manusia. Pak Karso jatuh berlutut, memohon ampun. Ia menawarkan dirinya sebagai pengganti Bayu, tetapi makhluk itu hanya tertawa dengan suara yang memekakkan telinga. Malam itu, Pak Karso ditemukan tergeletak di ruang tengah oleh Bu Lastri. Tubuhnya membiru seolah-olah tercekik oleh tangan yang tidak terlihat. Wajahnya penuh dengan ekspresi ketakutan yang begitu mendalam, seolah-olah ia telah melihat sesuatu yang mengerikan di detik-detik terakhir hidupnya. Keesokan harinya, tubuh Pak Karso dibawa ke pemakaman desa. Namun, perjalanan menuju makam tidak berjalan lancar. Saat jenazah Pak Karso hendak diangkat ke keranda, salah satu tali pengikat peti mati tiba-tiba putus, membuat peti mati jatuh ke tanah. Para pengantar jenazah terkejut melihat tanda-tanda aneh di peti itu, goresan-goresan panjang seperti bekas cakaran yang tidak ada sebelumnya. Di perjalanan menuju pemakaman, langit yang sebelumnya cerah tiba-tiba mendung. Angin kencang bertiup, membawa aroma anyir yang membuat para pelayat mual. Beberapa warga desa mengaku melihat bayangan hitam bergerak cepat di antara pepohonan, tetapi mereka tidak berani berbicara. Ketika akhirnya peti mati sampai di liang lahat, suasana semakin mencekam. Seorang lelaki tua yang dikenal sebagai penjaga makam desa tiba-tiba merasa pusing dan jatuh pingsan tanpa alasan. Ia sempat bergumam, "Ada sesuatu yang mengikuti kita." Saat prosesi pemakaman dimulai, terdengar suara gemerisik dari bawah tanah. Awalnya, para pelayat mengira itu hanya suara angin, tetapi suara itu semakin keras, seperti sesuatu yang bergerak di bawah tanah, mengelilingi area pemakaman. Para pelayat mulai gelisah, dan beberapa dari mereka bahkan memilih untuk meninggalkan lokasi sebelum prosesi selesai. Ketika tanah mulai ditimbun ke atas peti mati, terdengar suara jeritan panjang dari arah hutan di dekat pemakaman. Suara itu terdengar seperti gabungan antara suara babi dan tangisan anak kecil. Semua orang yang mendengar suara itu langsung merinding. Seorang dukun yang hadir dalam prosesi itu mencoba menenangkan warga dengan membacakan doa, tetapi suasana sudah terlanjur kacau. Setelah pemakaman selesai, Bu Lastri yang duduk diam di dekat makam suaminya merasa ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Ia berbalik perlahan, dan di sana ia melihat Bayu. Anak itu tersenyum kepadanya, tetapi senyumnya dingin dan tidak wajar. "Ibu, aku kedinginan," kata Bayu dengan suara pelan. Sebelum Bu Lastri bisa meraih anaknya, Bayu menghilang begitu saja,
meninggalkan aroma busuk yang menusuk hidung. Setelah pemakaman Pak Karso, rumah mereka dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani mendekati rumah itu lagi, bahkan di siang hari. Beberapa warga yang melewati rumah itu mengaku mendengar suara tawa kecil dan melihat bayangan babi hitam di jendela. Bu Lastri akhirnya meninggalkan desa tanpa pamit kepada siapapun. Warga desa percaya bahwa ia pergi untuk mencari penebusan atas dosa suaminya. Namun, hingga kini, cerita tentang keluarga Pak Karso dan teror yang mereka alami tetap menjadi peringatan bagi siapapun yang mencoba bermain-main dengan pesugihan. Rumah itu tetap berdiri sebagai simbol kengerian, dan setiap malam, warga desa mengunci pintu mereka lebih awal, takut akan bayangan babi hitam yang mungkin masih berkeliaran, mencari korban baru. Seiring waktu, kisah keluarga Pak Karso tidak lagi menjadi rahasia. Namun, alih-alih mereda, teror yang menyelimuti desa Karangpucung justru semakin meluas. Bukan hanya keluarga itu yang mengalami penderitaan, tetapi seluruh desa mulai merasakan dampaknya. Suara langkah berat di atap rumah-rumah warga, bayangan hitam yang muncul sekelebat di tepi hutan, hingga hilangnya ternak secara misterius mulai menjadi kejadian sehari-hari. Penduduk desa yang awalnya hanya bergosip kini hidup dalam ketakutan. Namun, yang paling mencekam adalah perubahan perilaku beberapa warga. Mereka yang pernah berinteraksi dekat dengan keluarga Pak Karso atau yang berani melanggar larangan mendekati rumah mereka, mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Beberapa mengaku mendengar bisikan-bisikan yang memanggil mereka untuk bergabung dalam ritual gelap. Ada pula yang bermimpi buruk berulang kali tentang babi hitam besar dengan mata merah menyala, seolah-olah makhluk itu sedang mengawasi mereka. Karman, pemuda desa yang pernah melihat ritual di rumah Pak Karso, menjadi korban selanjutnya. Suatu malam, ia mendengar suara aneh yang memanggil namanya dari arah hutan. Awalnya ia mengabaikannya, tetapi suara itu semakin keras, menggema di seluruh ruangan. Karman, yang diliputi rasa takut dan penasaran, akhirnya memberanikan diri keluar rumah. Warga yang melihat Karman berjalan menuju hutan mencoba mencegahnya, tetapi pemuda itu tampak seperti orang yang sedang kerasukan. Matanya kosong, tubuhnya gemetar, tetapi langkahnya tetap tegap menuju kegelapan. Ketika pagi tiba, Karman ditemukan di tepi hutan dalam kondisi tidak bernyawa. Tubuhnya penuh luka cakaran, dengan ekspresi ketakutan yang sama seperti Pak Karso. Namun, yang paling mengerikan adalah simbol aneh yang terukir di dadanya, menyerupai mantra atau tulisan kuno. Setelah kejadian itu, Bu Lastri muncul kembali di desa, tetapi dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, dan matanya terus menerawang seperti orang yang kehilangan akal. Ia datang ke rumah tetua desa, Pak Wiryo, dan memohon perlindungan. Dengan suara serak dan penuh tangis, ia mengungkapkan rahasia yang selama ini disembunyikan. Menurut Bu Lastri, kutukan ini bermula ketika mereka memutuskan untuk menggunakan pesugihan demi keluar dari kemiskinan. Awalnya, semua berjalan sesuai harapan. Mereka mendapatkan kekayaan melimpah, tetapi setiap kali ritual dilakukan, bayaran yang diminta semakin besar. Pak Karso, yang semakin terobsesi dengan kekayaan, rela menyerahkan apa saja, termasuk kebahagiaan keluarganya sendiri. Bu Lastri juga mengaku bahwa babi hitam itu bukan hanya peliharaan gaib, melainkan perwujudan dari jiwa Pak Karso yang telah menyerahkan tubuh dan jiwanya sebagai bagian dari perjanjian. Setiap kali babi itu muncul, seseorang di desa akan kehilangan sesuatu, harta, kesehatan, atau bahkan nyawa. Malam berikutnya setelah pengakuan Bu Lastri, desa Karangpucung dikejutkan oleh suara gemuruh yang berasal dari rumah keluarga Pak Karso. Warga yang mendekat melihat sesuatu yang mustahil. Rumah itu tampak bergerak, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Jendela-jendela terbuka dan tertutup sendiri, dan dari celah pintu, terlihat cahaya merah menyala. Pak Wiryo dan beberapa tetua desa mencoba melakukan doa bersama di depan rumah itu untuk menghentikan teror, tetapi usaha mereka justru memancing kemarahan makhluk gaib di dalamnya.
Angin kencang tiba-tiba berhembus, meniup lilin-lilin mereka, dan suara tawa menyeramkan terdengar dari arah rumah. Malam itu, seorang warga yang memberanikan diri mendekat tiba-tiba terlempar ke udara, dan tubuhnya jatuh dengan kondisi tulang patah. Setelah kejadian malam itu, rumah keluarga Pak Karso ditinggalkan sepenuhnya. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi memasukinya. Namun, warga desa tahu bahwa kutukan itu belum berakhir. Lilin-lilin hitam yang biasa digunakan dalam ritual terus menyala di malam-malam tertentu, meskipun tidak ada satupun manusia di dalam rumah. Bau kemenyan juga sesekali tercium, mengingatkan penduduk bahwa sesuatu yang jahat masih bersemayam di sana. Hingga kini, Desa Karangpucung tetap menyimpan misteri kelamnya. Rumah itu menjadi simbol kutukan, pengingat bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara tidak benar akan selalu membawa kehancuran. Warga desa percaya bahwa roh-roh yang terikat dengan ritual gelap itu masih berkeliaran, menunggu waktu untuk kembali menyebar teror. Cerita ini menjadi peringatan bagi banyak orang tentang bahaya mengejar kekayaan dengan cara-cara yang bertentangan dengan norma agama dan moral. Pesugihan mungkin menjanjikan kekayaan instan, tetapi harga yang harus dibayar jauh lebih besar daripada yang bisa dibayangkan.